Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa la alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'a ba'da ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati bapak-bapak agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir pada pagi hari ini, puji syukur kita haturkan kepada Allah. Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita sempurnakan amalan kita hari ini dengan kita teruskan dengan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Karena wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Cuma dua yang tidak rugi, ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Yang pertama orang yang beriman dan beramal soleh. Insya Allah kita sudah masuk, ngaku beriman, beramal soleh dengan sholat subuh berjamaah. Kemudian yang kedua, alladzina watawasau bil haq watawasau bis sabr, yaitu orang-orang yang saling mengingatkan satu dan yang lainnya dalam kebaikan dan kesabaran. Nah, oleh karena itu mari kita teruskan dengan thalabul ilmi dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini bahasan kita sederhana. Kita bahas sesuatu yang ringan. Saya akan menjelaskan ilmunya menghadap kiblat. Jadi ini kadang-kadang ada masjid itu laju karpetnya dibencong-bencong, miring sana miring sini. Nah, ilmunya menghadap kiblat itu cak mano itu ya. Dari dalam kitab Safinatun Najah, kitab fikih yang terendah, itu disebutkan syarat sahnya sholat itu ada 8 ya. Syarat sahnya sholat ada 8. Dari mulai Islam, jadi wong yang ndak Islam sholat ndak sah walaupun dia jamaah di Masjidil Haram. Wong Konghucu sholat jamaah walaupun di Masjidil Haram ndak sah, dia harus syahadat dulu ya. Ada wong Kristen sholat melu sholat Jumat ya udah sah, terkecuali dia sholatnya tahiyatnya melu apal ya, karena di tahiyat itu ada syahadat ya. Kemudian mumayyiz ini adalah orang yang sudah tahu malu. Kalau syarat wajibnya adalah balik, tapi kalau syarat sahnya adalah mumayyiz. Jadi kita punya anak kecil kelas 3 SD,
Ini kena nengok sholatnya sah apa belum, itu kita kasih duit 10.000, kasih duit. Kemudian ini nak kau ke warung beli kerupuk, ini duitnya, tapi lepas baju lepas celana. Kalau dia bilang ay malu mak, malu pak, nah itu sholatnya sudah sah. Kita boleh untuk bermakmum dia. Kalau maknya itu nak sholat, dia makmum dia sudah sah. Nah, tapi kalau ini duit 10.000 ke sana ke warung beli roti, lepas baju, lepas nian, lepas baju, lepas celana, kemudian ke warung nian, nah itu sholatnya belum sah, karena belum punya malu. Sama juga dengan bapak-bapak, ya, disuruh maknya, pak beli rokok pak, ini duit 50.000, tapi bapak tidak usah pakai baju, tidak boleh lepas nian, ya, tidak berbaju, tidak langsung ke warung. Nah itu sholatnya tidak sah. Itu namanya mumayyiz, ya. Nah mumayyiz itu sudah tahu malu. Nah kemudian selanjutnya adalah mustaqbilal kiblati. Inilah yang akan kita jelaskan, ya. Mustaqbilal kiblati. Nah, syarat sahnya sholat itu salah satunya harus menghadap kiblat. Nah, yang jadi pertanyaan tuh kiblat itu mana? Ya, pernah orang Islam itu sholatnya tidak di Ka'bah, tidak dia menghadap ke Masjidil Haram, tidak, pernah ke Baitul Maqdis. Nanti kalau umroh atau haji ada Masjid Kiblataini, di sana ziarah ke sana. Nah ternyata ini orang berlomba-lomba untuk menghadap ke Ka'bah, tidak baca, ya. Jadi Ka'bah atau kiblat itu tidak harus Ka'bah. Nah kalau mengharus Ka'bah, cak mana orang sholat di pucuk pesawat, sholatnya tengkurap macam ini, karena Ka'bahnya di bawah. Nah seperti itu. Begitu juga orang-orang yang berada di dalam tanah, Ka'bahnya di pucuk, sholatnya macam ini. Nah maka Ka'bah ini dijadikan kiblat, kemudian dibagi-bagi pendapatnya. Dibagi pendapatnya cak mana? Yang pertama, kiblat Imam Syafi'i mengatakan ainiyatul Ka'bah. Yang pertama adalah kiblat itu adalah wujud Ka'bah nian. Nah, siapa yang wajib menghadap Ka'bah nian? Yaitu orang-orang yang sholat di dalam Masjidil Haram. Kalau di luar Masjidil Haram sudah tidak lagi wajib menghadap Ka'bah. Kalau di Masjidil Haram, di dalamnya masjid itu wajib, maka sholat di masjid itu melingkar dia, karena wajib menghadap Ka'bah. Nah, yang kedua adalah bagaimana orang-orang yang di luar Masjidil Haram. Maka diteruskan orang-orang yang di luar Masjidil Haram itu Ka'bahnya atau kiblatnya adalah Masjidil Haram. Maka dalam Quran fawali wajhaka syatrol Masjidil Haram. Jadi orang-orang yang sudah sholatnya di pelataran pelataran Masjidil Haram itu tidak harus, yang penting menghadap Masjidil Haram sudah sah. Ya, yang penting menghadap Masjidil Haram. Termasuk orang-orang yang berada di kota Makkah. Nah, orang-orang yang berada di kota Makkah ini cuma menghadap Masjidil Haram.
Tidak harus menghadap Ka'bah, tidak harus. Ya, karena kadang kesulitan. Nah, orang-orang yang di luar kota Makkah itu tidak harus menghadap ke Ka'bah, tapi cukup, kata Imam Syafi'i, menghadap ke kota Makkah. Jadi terus dikecilkan. Yang di dalam masjid inilah yang wajib untuk menghadap ke Ka'bah. Di luar masjid ini wajib menghadap ke Masjidil Haram selama masih berada di kota Mekah. Diluarkan lagi orang-orang yang berada di luar kota Mekah, yang penting menghadap ke kota Mekah. Nah ya. Nah, sementara di Indonesia, ya, di Indonesia ini kita ini berada di sebelah timur daripada Ka'bah. Karena aku sekali tak cek nian itu. Jam sudah sholat asar, aku naik nian ke pojok rantai paling pucuk. Aku nak nengok matahari tenggelam. Ya, aku tengok di situ. Nah, matahari itu tenggelam. Kalau ini pintu Ka'bah, nah matahari tenggelam di sini. Jadi di belakang pintu Ka'bah dia tenggelam. Ini Ustaz Ali besok kalau haji jangan dilewatkan momen itu. Naik asar tuh naiklah nengok. Nah kemudian, ya kemudian ditengok di peta atlas, Indonesia itu berada di sebelah timur dari kota Makkah. Jadi maka wong Indonesia asalkan sholatnya menghadap ke barat sudah sah. Hal ini karena kalau menghadap Ka'bah tidak memungkinkan. Nah, maka Imam Syafi'i bersama imam-imam lain ini mengatakan Ka'bah ada dua. Yang pertama Ainu Ka'bah, yang kedua Jihadul Ka'bah. Apa Jihadul Ka'bah? Andaikan ini Ka'bah, Jihadul arah Ka'bah ini sampai langit ketujuh, selurusan daripada langit ketujuh ini masih Ka'bah. Ke bawah sampai bumi lapis 7 masih Ka'bah. Nah, ke sana sampai ujung dunia masih Ka'bah, ke sana masih Ka'bah. Karena kalau harus menghadap Ka'bah tidak masuk akal. Tidak masuk akal apa? Ka'bah itu ukurannya cuma 12 kali 9, tingginya 15 meter. Nah, masjid kita ini baik. Ini berapa kaji? Di sana udah pesan? Hah? 20. Nah, 20 kalau diambil 12, kalau harus menghadap ke Ka'bah, kanlah bengkong. Ya, kan bengkong. Jadi umpama ini Ka'bah 12. Kalau dia tidak pakai Jihadul Ka'bah, sholat di sini menghadap ke sana sudah tidak tembus Ka'bah. Sudah tidak tembus Ka'bah. Ya, sudah tidak tembus Ka'bah. Nah, makanya kalau sholatnya di pojok kapal terbang seperti ini, Ka'bahnya di bawah, kalau harus menghadap Ka'bah, dia sholatnya tengkurap. Karena Ka'bahnya di bawah, dia di pojok pesawat. Ya. Dan seterusnya, sehingga Imam Syafi'i yang disepakati di Qaul Jadid, disepakati oleh Imam Ghazali, ini kesano Jihadul Ka'bah masih Ka'bah. Maka sholat di situ, Ka'bahnya di sini, menghadap ke tembok sini, sama masih dengan menghadap kiblat. Nah, dengan demikian, maka Indonesia ini masjidnya asalkan menghadap ke barat sudah sah sholatnya. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sholat di rumah pun macam itu. Tidak perlu nak ngarahkan Ka'bahnya di mana. Yang penting di rumah itu mana barat, sano, dem, segelas ada pada barat, sah. Ya, itu kaul jadid atau kaul yang baru dari Imam Syafi'i. Itu disetujui oleh Imam Ghazali.
Jadi ini arah ke sana, ngadap ke sana masih Ka'bah. Ini ke sana, ngadap ke barat masih Ka'bah. Maka masjid ini menghadap ke barat. Ini yang penting sholatnya menghadap ke barat sudah sah. Jadi masjid-masjid yang karpetnya dibengkok-bengkok segala macam itu sebenarnya tidak perlu. Laju bongkar masjid, diputar masjidnya, tidak perlu. Yang penting menghadap ke barat. Imam Syafi'i bertanggung jawab sah. Ini kadang laju belago Ustaz Ali ya. Beliau ini banyak pengalaman gara-gara arah kiblat jamaah jadi apa namanya belago, nak sana nak sini. Nah sekarang ilmunya seperti itu menghadap kiblat itu. Jadi sederhana, ya sederhana. Yang penting menghadap ke barat sudah menghadap ke kiblat. Karena kalau dilogikakan itu susah. Contoh, kalau seandainya dicontohkan bahwa Ka'bah itu Masjid As-Salam, ya, Masjid As-Salam itu sebelah barat sana. Nah, kalau orang-orang Rupit itu sholatnya menghadap sini, kalau pasnya ke sini berarti tidak tembus. Maka orang Rupit yang penting menghadap kota Linggau, walaupun Masjidil Haramnya di sana. Nah, macam itu. Yang penting menghadap ke kota Linggau. Walaupun kalau diluruskan dia tembusnya di Simpang Priok. Kalau diluruskan, kalau dipakai apa namanya kompas, orang-orang yang sholat di Rawas Ilir itu ngadap ke Linggau. Kalau diluruskan tidak tembus ke sana, tidak tembus, tapi tembusnya ke Simpang Priok. Tapi masih sah. Kenapa? Simpang Priok masih Linggau. Nah itu logikanya. Karena kalau harus menghadap ke Ka'bah semua tidak mungkin. Ka'bah ukurannya cuma 12 kali 9, tingginya 15 meter. Ya, kecil dia. Masjid kita ini baik kalau harus menghadap Ka'bah harus bengkok dia. Apalagi Masjid Istiqlal. Ya. Masjid Istiqlal, Masjid Al-Bari harus bengkok. Maka diambillah oleh Imam Syafi'i jihadul Ka'bah atau arah Ka'bah. Dipilah-pilah, atau yang di dalam Masjidil Haram memang harus menghadap ke Ka'bah. Di luar Masjidil Haram yang penting menghadap Masjidil Haram. Ya, di Masjidil Haram. Nah, yang di luar kota Mekah yang penting menghadap kota Mekah. Dan Indonesia berada di timur kota Mekah. Maka orang-orang Indonesia yang penting sholatnya menghadap ke barat, sah seperti itu. Nah inilah yang ingin kami jelaskan tentang ilmunya menghadap ke Ka'bah. Nah kemudian ada teori yang kedua lagi adalah tawaf itu menghadap Ka'bah. Tawaf itu hakikatnya menghadap Ka'bah. Tawaf membelakangi Ka'bah tidak sah tawafnya. Nah teorinya menghadap Ka'bah ini ada apa itu namanya, roda sepeda. Nah, roda sepeda ya yang bulat ini kan ada jari-jarinya tuh. Itu dipotong tengah, seret, potong tengah, jadi tinggal separuh lingkaran. Nah separuh lingkaran ini ditaruhlah di dado. Nah ada ndak jari-jarinya ini yang masih nembus ke Ka'bah? Kalau masih ada jari-jarinya yang nembus ke Ka'bah, maka dado ini masih apa namanya, masih dikatakan menghadap ke Ka'bah. Nah contoh orang tawaf kan macam ini, tapi masih ada jari-jari ini yang ke sini, maka ini masih nembus ke Ka'bah. Jadi sederhana sekali sebenarnya. Jadi sederhana. Jadi dipotong, kemudian ada jari-jarinya macam ini. Nah yang jari-jari ini kan masih nembus ke Ka'bah. Nah yang apa namanya, tawaf itu yang tidak boleh membelakangi Ka'bah, maka harus miring dia, harus miring. Maka kalau
kalau apa pakai apa namanya, baju ikhram ini sekali, nanti kalau baju ikhram itu sok buntutnya itu sebelah kiri, jangan sebelah kanan, ya sebelah kiri. Kalau ada wong megangi sebelah kanan, tertarik kakek mutar begini, membelakangi Ka'bah, maka buntutnya itu baju ihram tuh usahakan di sebelah kiri. Kalau ketarik macam ini masih Ka'bah, ya. Nah yang paling penakut tuh tawaf tuh orang Indonesia paling takut tuh, bukan deng-dengan ya, kadang pakai tali rafia ini bawa dari Indonesia itu ya, ya pegang nian laki bini tuh pegang nian sok buntut tahan ikhram itu ya. Nah kalau pakai baju ikhram itu buntutnya ada di sebelah kiri, sehingga apabila nanti suatu ketika ketarik dia mutarnya ke Ka'bah, tidak mutar ke belakang gitu ya. Nah itulah tentang menghadap kiblat. Nah ada beberapa pengecualian. Pengecualian ini yang pertama adalah sholat di kendaraan. Sholat di kendaraan itu tidak wajib menghadap ke barat, hanya berniat menghadap ke kiblat. Ya, nanti kita naik ke Bengkulu, dari Simpang Priok sudah sholat, sudah menghadap ke barat, tahu-tahu belok ke arah Jambi, kiblatnya berubah. Cak mana itu tetap sah. Yang penting niatnya menghadap kiblat. Kemudian sholatnya menghadap ke depan, jangan menghadap ke belakang, gitu ya. Jangan menghadap ke belakang. Itu perkecualian kalau sholat di kendaraan, termasuk sholat di kereta api. Cak mana kereta apinya menghadap ke timur. Yang penting menghadap ke depan. Jangan sholat di kendaraan menghadap ke belakang. Tidak wajib menghadap ke kiblat, hanya berniat wajib menghadap kiblat. Yang kedua, orang yang tidak tahu, kesesat ke hutan, matahari tidak nimbul, nak sholat mana kulon, mana kidul, mana wetan, tidak ngerti. Sudah sholat lah, hanya berniat menghadap ke kiblat. Kemudian yang menjadi ini juga, yang menjadi apa namanya rusuh juga adalah orang yang buta dan tuli, butayo tuliyo, ya butayo tuliyo. Sekendak dia nak sholat menghadap kemana, ya tapi hanya berniat menghadap kiblat. Dia buta, barat tidak ngerti, timur tidak ngerti, tuli pulau dia kenjuk tahu ndak dengar ya. Dan ini repot. Ini pun sholatnya untuk jamaah itu terpaksa tidak bisa sholat jamaah, karena sholat jamaah itu salah satunya syaratnya makmum harus tahu gerakan imam. Ini buta kemudian tuli pulau, jadi jamaahnya terpaksa harus sholat sendiri. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, inilah sedikit ilmu kita hari ini. Kita fokuskan yaitu masalah menghadap ke kiblat, ya. Jadi kita fokuskan menghadap ke kiblat. Nah dari sini ada pertanyaan, silakan. Nanya Pak Barat. Ya silakan aja. Kalau perhati ke Deningau ini bermacam-macam. Masjid kita ini baik, berbeda dengan masjid di depan ini. Ya. Kita mah itu kan, dia mah itu. Ya. Termasuk masjid Gang Nangko. Gang Nangko. Dia ke sana kan? Ah. Itu ke sana. Nama mana cara kompak? Ya. Jadi sudah dijelaskan tadi, intinya masih sah. Intinya. Ya jadi intinya masih sah. Nah ternyata kompas itu sudah dikompas antara Masjid Syarif ini pakai kompas, Sabilul Hasanah pakai kompas, tapi bentuknya menjadi lain kan, kesano kemudian kesano. Nah makanya tidak ada kompas, tidak ada jaminan, ya tidak ada jaminan kompas itu meluruskan ke Ka'bah, tidak ada jaminan. Jadi pada kesimpulannya yang penting
dia itu tidak menghadap ke timur. Seandainya terpaksa sholat itu menghadap ke utara, seandainya terpaksanya, sebenarnya masih sah. Kenapa? Apabila ada jari-jari yang terpotong tadi masih salah satu mengarah ke Ka'bah, ya, masih mengarah ke Ka'bah. Jadi memang seperti itu, Haji. Jadi perbedaan-perbedaan inilah maka yang membuat Imam Syafi'i itu membuat kaul jadid. Kalau lama Imam Syafi'i harus menghadap ke Ka'bah, tapi tidak mungkin masjid kita ini baik kalau menghadap ke Ka'bah harus melengkung. Karena Ka'bah cuma 9 meter. Harus melengkung. Nah, maka yang penting digambarkan orang tawaf. Orang tawaf itu masih menghadap ke Ka'bah karena salah satu jari-jarinya ini masih ada yang tembus. Berarti seandainya ini Ka'bahnya, saya mencong ke sana masih sah, Pak Haji. Karena masih ada jari yang nembus ke Ka'bah. Yang tidak sah nian kalau membelakangi. Nah ini tidak ada jari yang ke Ka'bah. Tadi kalau masih bencong ke sana, ini masih ada. Nah, jadi perbedaan itu memang ada, tapi menurut keterangan ini masjid-masjid itu masih dalam kondisi sah. Yang tidak sah itu kalau ada masjidnya ngadap ke timur. Nah, kita pertanyakan itu, sholatnya ngadap ke timur. Tapi kalau masih mencong sana, mencong sini, mencong, tapi kalau masih arahnya ada arah yang ke barat, masih sah. Itu masih masuk ke jihadul Ka'bah tadi. Itu Haji ya. Jadi memang ada yang fanatiknya Haji. Fanatiknya ada, harus dipengkok. Kalau perlu masjid diroboh. Ya, kemudian untuk arahkan kiblat. Nah, ini kadang-kadang kurang pemahaman di sini. Bahwa harus menghadap ke Ka'bah. Tidak baca yang harus menghadap ke Ka'bah. Ya. Lalu Al-Bari itu. Lalu As-Salah, nah itu. Ya. Padahal itu katanya pakai kompas kan? Nah, maka dari perbedaan itu yang penting masih arah ke barat. Jadi As-Salam itu arah ke barat enggak? As-Salam ke sana. Ke barat enggak kira-kira? Kita nih barat ya. Ke barat. Di mana ini? Jadi persis kita ini berada di mana? Berada di mana? Ketika itulah kita nengok matahari kemana? Nah, matahari kan patungkan juga ke barat kan? Ketika dia tenggelam. Persis dia tuh. Kita di sini, matahari di situ. Kita sudah berdiri di depan, matahari di situ. Itulah sudah ini. Nah, yang masalah itu baru-baru ini ke Palembang. Selama ini masjid itu benar-benar masjid itu ini. Lubang ininya baik di situ. Jadi selama ini aku sholat di situ. Mampir harus ke desanya. Karena itu video. Sekarang tidak sih. Wih, jauhnya itu masjid ini. Jadi kiblatnya dipindah. Pokoknya kalau bang ini tadinya memang ke situ. Ke sebelah sana. Jalan kan jalan ke Palembang ini. Di sini. Aku juga sudah berapa kali mampir, ngadap di situ. Ya. Pas masuk mampir, tujuh apa? Nah, laba garis ini mimbarnya dari sana, ke sini, bener-bener ini sini. Bukan dikit, bukan itu. Bukan yang baju Ustaz tadi yang dikit. Rasanya jadi kesini. Berubah nian. Nah, walau apa yang dulunya dianggap salah, apa yang baru dianggap benar, atau sebaliknya, tidak tahu. Ya. Itu asal aku tidak baca jawab, itu pengurus masjid tuh yang baca jawab ya. Ininya terlalu biasanya kan mencom-mencom dikit baik kan. Ya. Ngeser ini baik. Jadi kalau dianalogikan matahari ini terbitnya matahari. Nah, dari matahari. Jadi ke sono ini masih arah ke barat. Ini matahari, kemudian ditarik ke sono. Nah, ini masih sah. Jadi seperti contoh, ini Ka'bah, sini kemudian tembok ini masih Ka'bah galau.
Jadi kalau sholatnya mencong ke sana masih menghadap ke Ka'bah, ke tembok. Nah inilah analogikan Imam Syafi'i mengatakan ada jihadul Ka'bah. Ini Ka'bah, tembok itu otomatis Ka'bah. Jadi sholatnya ngadap ke pojok sana, mencong ke sana, maka sholatnya masih sah. Jadi masjid-masjid yang penting jangan ngadap ke sana, jangan membelakangi Ka'bah. Itu ya. Jadi sederhana sebenarnya, sederhana ketika kita tahu daripada ilmunya. Yang jadi masalah tuh nak cak itulah, tidak sah kalau tidak cak itu, sehingga tahan belago ya. Di dusun itu masih ada beberapa masjid yang bengkok-bengkok, tapi sudah saya luruskan dalam tanda kutip, saya kasih pengertian kalau nurut demikian, kalau tidak nurut ya sudah ya. Saya bilang kalau ini dibengkokkan sajadahnya tidak salah, cuma tidak iluk baik. Tapi kalau diluruskan sholatnya masih sah dan tengokan iluk. Nah terserah kataku kan, nah dibengkokkan terserah, tidak juga terserah, laju belago plo ya. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, inilah yang sedikit kami sampaikan, yaitu sederhana tentang ilmu menghadap ke kiblat ya. Walaupun ini dikit, tapi mohon maaf ini jarang dijelaskan bagaimana menghadap kiblat. Jadi sholat di rumah, sholat di kebun, sholat di tempat gawe, tidak usah pusing menghadap kiblat, yang penting menghadap ke barat sah. Seperti itu. Terima kasih, semoga hari ini kita sehat, mudah dapat rezeki, urusan-urusan kita Allah mudahkan, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ali ini paling banyak pengalaman dia ngurusi sok kiblat. Ini bersama beliau ini di Masjid Anak Rahimin dalam rangka mendengar kuliah subuh dari Ustadz Haji Barundianto. Sehat ya? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sampai sekarang.